Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di sistem endokrin pada manusia untuk part 2. Masih bersama saya Nur Jayati dari Departemen Kritis dan Emergensi Program Studi Pendidikan Nurse Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, kita akan melanjutkan pokok bahasan kita tentang sistem endokrin. Untuk pertemuan kedua ini kita ada 4 hal yang harus kita capai. Yang pertama adalah mengenal cara kerja dari hormon endokrin. Yang kedua adalah mengenal bagaimana alur sekresi dari hormon endokrin tersebut di dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah mengenal kelenjar hipotalamus dan hormon apa saja yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus tersebut. Serta yang keempat adalah kita akan belajar mengenal kelenjar hipofisis dan hormon apa saja yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis tersebut. Nah, kita mulai dari yang pertama, cara kerja hormon. Pada part pertama sudah saya sampaikan bahwa kelenjar endokrin itu akan menghasilkan satu hormon yang dia akan disekresikan ke dalam pembuluh darah. Dari pembuluh darah tersebut dia akan menuju kepada sel target. Nah, hormon ini akan bekerja ketika reseptor dari sel targetnya aktif. Coba kita lihat dari gambar ini. Jadi kalau kita amati bahwa kelenjar endokrin ini akan menghasilkan hormon, kemudian dialirkan melalui pembuluh darah untuk bisa mencapai sel targetnya. Nah, di sel target ini ketika tidak ada reseptor yang sesuai, maka hormon ini tidak akan bekerja pada sel target tersebut. Sehingga kita harus memastikan bahwa sel target tersebut reseptornya yang pertama adalah sesuai, yang kedua reseptor tersebut juga harus aktif, sehingga hormon yang sampai pada sel target itu bisa berfungsi sesuai dengan fungsi yang semestinya. Nah, kemudian kita berlanjut ke bagaimana alur sekresi dari hormon endokrin. Jadi hormon endokrin itu tidak hanya dihasilkan oleh satu kelenjar saja. Bekerjanya hormon endokrin itu akan merupakan satu rangkaian stimulus dari satu kelenjar ke kelenjar berikutnya. Nah, kita mengawali dulu. Jadi, kelenjar endokrin yang terbesar di tempat kita atau di tubuh kita itu adalah dihasilkan oleh hipotalamus. Hipotalamus ini akan menghasilkan hormon-hormon releasing, yang hormon ini akan menstimulasi kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini ada dua, ada anterior dan posterior. Nah, di kelenjar pituitari ini, karena hormonnya itu bekerja di kelenjar pituitari, maka kelenjar pituitari juga akan mensekresikan hormon-hormon stimulasi. Nah, dari hormon stimulasi yang dihasilkan kelenjar hipofisis, kemudian akan dibawa ke pembuluh darah, baru menuju ke target sel yang sesuai. Nah, di sini berlaku satu hukum umpan balik seperti di part yang pertama. Nah, hukum umpan balik ini akan dilakukan oleh hormon yang ada di sel target itu, dia akan bisa memberikan umpan balik kepada kelenjar pituitari. Jadi misalnya, hormon di tempat saya sudah cukup ini, misalnya di sel kelamin itu sudah cukup, maka tolong dong pituitari jangan lagi menstimulasi gonad kami untuk mensekresikan hormon kembali, sudah cukup begitu. Nah, atau umpan baliknya itu bisa ke level yang hipotalamus. Jadi kalau tadi itu hormon yang gonadotropin, maka dia akan menstimulasi hipotalamus untuk jangan kamu lepaskan lagi gonadotropin releasing hormonnya, sudah cukup di tempat kami, begitu. Ya. Baik, kemudian kita lanjut ke kelenjar hipotalamus.
Jadi kalau kita lihat tadi bahwa kelenjar hipotalamus itu menempati urutan pertama sebagai penghasil hormon, yang kalau Anda bisa lihat hipotalamus di sini letaknya adalah di batang otak. Jadi batang otak itu dimulai dari bagian tengah dari otak, kemudian dia akan turun ke bawah ya, mengikuti jalur ini. Nah, di gambar berikutnya hipotalamus itu akan menghasilkan atau mensekresi hormon-hormon releasing. Ada apa saja? Nanti kita akan bicara. Nah, selain hormon releasing itu adalah hormon yang memicu, menstimulasi gitu ya, lebih berperan kepada memperbanyak jumlah hormon. Selain hormon releasing, ternyata hipotalamus juga menghasilkan satu hormon inhibiting. Jadi hormon yang mengendalikan begitu, jangan sampai jumlahnya terlalu banyak. Baik, kita lanjut. Untuk hormon apa saja sih yang dihasilkan oleh hipotalamus? Tadi ada dua jenis hormon, ada releasing dan ada inhibiting. Contohnya adalah ACRH itu berlawanan dengan ACEH. Adrenocortico-releasing hormone berlawanan dengan adrenocortico-inhibiting hormone. Jadi hormon-hormon yang dia akan memacu korteks adrenal untuk menghasilkan kortisol. Ada yang dia mempercepat pelepasan hormon kortisolnya, namun ada juga yang menghambat. Kemudian hormon yang kedua adalah TRH, lawannya dengan TIH. Thyroid releasing hormone berlawanan dengan thyroid inhibiting hormone, yaitu hormon yang memacu pelepasan tiroid dan diikuti oleh hormon yang menghambat pelepasan tiroid. Dan yang ketiga adalah GnRH, lawannya adalah GnIH, gonadotropin releasing hormone dan gonadotropin inhibiting hormone. Jadi hormon yang memicu pelepasan gonadotropin dan juga menghambat pelepasan gonadotropin. Selain itu ada ADH, antidiuretik hormon, kemudian ada hormon prolaktin, ada somatostatin, ada growth hormone yaitu hormon-hormon pertumbuhan, dan ada somatotropin. Nah, kenapa di dalam hipotalamus itu selain dia menghasilkan releasing hormon, dia juga menghasilkan inhibiting hormon? Tujuannya adalah untuk homeostasis dari tubuh. Jadi tubuh itu akan bisa bekerja secara maksimal, hormon-hormon akan bekerja dengan baik, enzim juga akan bekerja dengan baik ketika semua kondisinya dalam kondisi homeostasis atau kondisi netral ya, seimbang, tidak berlebih namun juga tidak kurang. Jadi Allah itu adil ya. Kemudian yang keempat, setelah dari kelenjar hipotalamus tadi, maka kita akan turun ke kelenjar hipofisis. Nama lainnya adalah kelenjar pituitari. Nah, kelenjar hipofisis ini akan menghasilkan hormon pituitari yang dia akan bekerja langsung ke sel target. Namun, selain bekerja langsung ke sel target, ternyata hormon pituitari itu juga bisa bekerja dengan cara merangsang kelenjar endokrin lain untuk bisa menghasilkan hormon. Jadi, cara kerja dari hormon pituitari ada dua ya, ada yang langsung ke sel target, namun ada juga yang merangsang kelenjar endokrin lain sehingga muncul hormon yang memang diinginkan. Nah, di sini ada satu gambar, bisa Anda cermati bagaimana mekanisme umpan balik antara hipotalamus, hipofisis, dan sel target. Jadi ada dua jenis umpan balik berdasarkan waktu ya. Ada umpan balik yang sifatnya itu pendek dan ada yang umpan balik sifatnya memanjang. Umpan balik yang sifatnya pendek itu terjadi antara hipofisis dan hipotalamus. Kenapa pendek? Dari sisi anatomi memang lokasi hipotalamus dan hipofisis itu berdekatan, jadi hipofisis itu berada di bawahnya hipotalamus, sehingga ketika hormon yang disekresi oleh hipofisis ini berlebih, dia akan memberikan sinyal kepada hipotalamus untuk inhibiting, jangan memproduksi kembali. Sedangkan umpan balik yang sifatnya adalah panjang, itu terjadi di sel target, ya. Dia terjadi di kelenjar endokrin yang ada di sel targetnya.
Kemudian berhubungan dengan siapa saja? Berhubungan dengan yang pertama adalah dengan hipofisis, yang kedua adalah berhubungan dengan hipotalamus. Jadi karena kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang lokasinya cukup jauh dari hipofisis, maka dia bekerjanya juga melambat di dalam memberikan umpan balik. Jadi selain ada umpan balik positif dan negatif, ada berdasarkan waktu, ada umpan balik yang pendek dan juga ada umpan balik yang memanjang. Nah, sekarang kita belajar tentang hormon apa saja yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan sel targetnya itu mana saja begitu. Jadi kelenjar pituitari itu dibagi menjadi dua lobus. Ya, ada lobus anterior. Jadi kalau tadi kita lihat hipotalamus di sini, maka hipofisis itu di bawahnya. Ya, kemudian hipofisis tadi dibagi menjadi dua, ada anterior, ada posterior. Setiap lobus itu menghasilkan hormon yang khas. Kita belajar dulu untuk hipofisis anterior. Dia menghasilkan hormon apa saja sih? Yang pertama adalah ACTH, adenocorticotropic hormone. Dia sel targetnya di mana? Sel targetnya adalah di korteks adrenal. Ya, di berdekatan dengan ginjal. Kemudian yang kedua adalah TSH, thyroid stimulating hormone. Organ atau sel targetnya di mana? Sel target dari TSH adalah di tiroid, kelenjar tiroid yang ada di leher. Kemudian hormon yang ketiga adalah FSH dan LH, follicle stimulating hormone dan juga luteinizing hormone. Itu sel targetnya di mana? Sel targetnya ada di ovarium dan ada di testis. Yang keempat ada growth hormone. Sel targetnya di mana? Sel targetnya adalah di tulang dan juga ada di otot. Dan yang kelima itu adalah PRL atau prolaktin. Sel targetnya adalah di kelenjar payudara. Oke, kemudian kita akan coba jelaskan sekilas ya tentang fungsi dari masing-masing hormon itu. Jadi kalau adenocorticotropic hormone itu akan merangsang korteks adrenalin untuk menghasilkan kortisol. Nah, kortisol ini sering disebut sebagai hormon stres ya. Tujuannya adalah untuk menjaga tekanan darah, kemudian glukosa darah, sehingga kalau orang-orang yang orang-orang yang stres itu mesti akan ada satu mekanisme kortisolnya itu ditingkatkan supaya tensinya nggak naik begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tiroid stimulating hormone. Tadi sel targetnya adalah tiroid untuk menghasilkan tiroksin. Ya, ini untuk pengaturan yodium. Kemudian FSH-LH, tadi organ targetnya adalah di ovarium dan testis, sehingga dia akan merangsang kematangan dari ovarium dan juga testis. Selain itu juga merangsang ovarium untuk mengaktifkan ya atau untuk kematangan dari ovulasi sel telur. Kemudian growth hormone tadi karena sel targetnya ada di tulang dan juga ada di otot, maka banyak kegunaan dari growth hormone itu adalah untuk pertumbuhan, terutama pada fase anak. Namun ketika sudah dewasa, growth hormone ini akan banyak berperan pada distribusi lemak ya dan menjaga massa tulang dan otot itu supaya tetap padat begitu. Kemudian prolaktin karena tadi sel targetnya berada di kelenjar payudara dari wanita, maka dia akan berfungsi untuk menstimulasi produksi ASI, terutama pada ibu-ibu yang setelah bekerja. Oke, setelah tadi kita bicara tentang hormon kelenjar pituitari yang anterior, kita akan belajar untuk kelenjar pituitari yang posterior, hormon apa saja yang dia hasilkan. Jadi pada hipofisis posterior itu akan menghasilkan dua jenis hormon. Yang pertama adalah ADH, antidiuretik hormon. Sel targetnya adalah di ginjal. Kemudian yang kedua adalah oksitosin. Oksitosin ini sel targetnya ada di payudara dan ada di uterus. Oke, kita
kita akan coba sampaikan. Nah, apa kegunaan dari ADH, antidiuretik hormon? Jadi antidiuretik hormon itu adalah satu hormon yang merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air di dalam darah, sehingga jumlah air yang keluar lewat urin itu sedikit. Contohnya apa? Contohnya misalnya pada saat Anda dalam kondisi udara panas begitu ya. Jadi supaya jangan sampai kita dehidrasi, maka tubuh akan mengatur agar kita tidak terlalu banyak urinate atau tidak terlalu banyak buang air kecil, sehingga hormon ADH ini akan berperan di situ, sehingga air akan banyak masuk ke dalam pembuluh darah, jangan sampai masuk ke dalam ginjal untuk dibuang. Kemudian yang kedua adalah oksitosin. Oksitosin tadi ada sel targetnya di kelenjar payudara, itu menghasilkan ASI, namun juga dia bekerja di uterus. Nah, ini sangat berperan oksitosin ini untuk kontraksi dari uterus pasca melahirkan. Oke. Nah, sekilas seperti itu untuk kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis yang masuk di dalam sistem endokrin. Semoga mudah untuk dipahami materi yang sudah disampaikan tadi, dan untuk materi yang lebih mendalam silahkan adik-adik untuk bisa belajar secara mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.